Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara pemegang pejabat fungsional yang saya hormati, jadi pemerintah itu melakukan konversi jabatan struktural eselon 3 dan 4 menjadi jabatan fungsional dalam skala besar-besaran. Jadi yang dimaksudkan, yang tujuan dari konversi ini adalah untuk konsolidasi sumber daya negara, konsolidasi anggaran, dan konsolidasi SDM. Yang tadinya organisasi itu terbagi dalam kelompok-kelompok unit struktural yang kecil-kecil dan sudah terbagi ketat antara unit satu dengan unit yang lain. Sekarang para pegawai dan SDM dikumpulkan dalam skala lebih besar di eselon 2 agar apa? Agar kekuatannya lebih solid, lebih besar. Mengapa ini diperlukan? Karena kita menghadapi ketidakpastian. Dunia sering sekali sangat berubah, kita menghadapi era disrupsi. Jadi kalau berubah, maka prioritas berubah, maka kekuatan organisasi ini bisa dikerahkan untuk menghadapi sebuah tantangan yang baru. Misalnya sebagai satu contoh saja, saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, ya, kita harus menyelesaikan krisis kesehatan, kita harus menyelesaikan krisis ekonomi. Nah, ini membutuhkan energi besar. Oleh karena itu, dengan konsolidasi SDM dan anggaran, kita bisa melakukannya dengan cara lebih baik, gitu. Jadi nanti misalnya ada isu lain lagi karena dunia penuh ketidakpastian, maka kekuatan organisasi yang besar, SDM dan organisasi bisa dikerahkan ke sana, gitu. Jadi misalnya, oh sekarang ini kalau kita Indonesia misalnya dari kawasan pulau-pulau besar, oh sekarang ini kita harus fokus ke Pulau Kalimantan misalnya, maka kekuatannya akan lebih besar dikerahkan ke situ, yang lainnya itu. Tapi nanti kalau kondisinya berubah bisa juga bergeser. Jadi itulah konsolidasi SDM dan anggaran itulah yang sangat diperlukan agar kita mampu untuk memecahkan masalah secara cepat, menghadapi ketidakpastian, menghadapi disrupsi yang semakin kencang. Saudara-saudara sekalian, pergeseran struktural ke fungsional ini tentu saja membutuhkan ekosistem baru. Pertama, cara kerja jabatan fungsional itu harus lebih cair, lebih kolaboratif, memberikan ruang bagi konsolidasi kekuatan untuk memecahkan masalah lintas sektor, lintas disiplin, lintas skill, lintas keahlian. Jadi ini sebuah ekosistem, sebuah cara kerja baru yang harus kita bangun. Kedua, tentu saja ini sangat penting, apresiasi kinerja terhadap pejabat fungsional ini juga harus mengalami pergeseran. Ketika kita tuntut kolaborasi, maka KPI-nya juga harus kolaboratif. Saya sangat khawatir dengan model-model KPI yang sangat personal, sangat individual. Padahal kita menginginkan di jabatan fungsional itu kolaborasi. Nah, kalau kita dorong kolaborasi, tetapi KPI-nya, Key Performance Indicatornya, alat ukur kinerjanya itu sangat individual, ini berarti tidak ada inline. Ini bagi kita di pemerintahan, saya yakin juga Elan juga harus memikirkan secara luas untuk perubahan KPI ini secara signifikan. Nanti KPI ini tentu saja akan terkait dengan isu-isu yang lain juga. Yang ketiga, ekosistem kerja itu juga harus berubah, harus mendorong kolaborasi, bukan hanya KPI-nya saja. Misalnya sebagai satu contoh, kalau biasanya kita pejabat itu terkotak-kotak begitu ya, ada ruang tertutup dengan format regulasi. Tentu saja dengan kebutuhan untuk kolaborasi tentu saja akan berubah. Kantor juga akan berubah, suasana kantor juga akan berubah, format kantor akan juga berubah yang mendukung kolaborasi. Harus dilakukan besar-besaran digitalisasi yang mempermudah kolaborasi dimanapun berada. Debirokratisasi tentu saja harus dilakukan juga, ya, agar tidak dengan fungsional kita ingin memperoleh analisis fungsional, ekspertis dari staf-staf kita, dari saudara-saudara. Jangan sampai kemudian dibebani dengan birokrasi, tugas-tugas birokrasi. Jangan sampai pejabat fungsional lebih sibuk menulis form laporan kegiatan ketimbang memikirkan substansi kebijakan. Tentu saja ini deregulasi juga harus dilakukan. Jadi ini sebuah kerja bersama. Kalau debirokratisasi kita lakukan, deregulasi kita lakukan, digitalisasi kita lakukan,
dengan format kerja baru, dengan suasana kerja baru, ini akan mempermudah bagaimana kinerja dari para pejabat fungsional itu bisa kita optimalkan. Saudara-saudara yang saya hormati, yang keempat saya ingin menegaskan juga tentang pentingnya perubahan kapasitas individual dari pejabat fungsional. Ketika bergeser dari pejabat struktural ke pejabat fungsional, yang dibutuhkan itu berbeda gitu. Bukan hanya penguasaan kontennya, tetapi juga karakternya. Penguasaan materi, penguasaan konten mastery itu penting tentu saja. Tetapi saya selalu mengingatkan bahwa di dunia yang disruptif sekarang ini, konten itu mudah sekali untuk obsolete. Sesuatu yang kita anggap bagus, kita anggap tepat, menjadi tidak tepat sekarang ini. Banyak sekali perubahan misalnya yang dihempas oleh revolusi industri 4.0, dihempas oleh digitalisasi, dihempas oleh disrupsi, dihempas oleh cara kerja yang baru, yang semuanya ilmu itu kemudian yang tadinya hebat menjadi tidak relevan. Nah, oleh karena itu, selain penguasaan konten, konten mastery begitu, yang sangat penting lagi adalah karakter sebagai pembelajar. Tanpa ada karakter sebagai pembelajar, mudah sekali pejabat fungsional, analis kebijakan akan menjadi obsolete, menjadi usang gitu. Karena apa? Karena dunia penuh berubah. Kalau tidak ada karakter pembelajar, kalau tidak ada karakter untuk mixing skills, mixing knowledge, hybrid skill, hybrid knowledge, maka kontribusinya juga akan tidak signifikan. Bahkan bukan hanya itu. Kalau Anda menjadi analis kebijakan, tentu saja harus punya sifat, punya karakter, mampu untuk merumuskan masalah secara baik. Harus punya empati kepada masyarakat, kepada kemanusiaan, kepada bangsa dan negara. Harus ada critical thinking yang bertanya terhadap apa yang sudah dilakukan. Gitu. Dan tentu saja kemudian harus problem solving. Oleh karena itu, kelima saya ingin menggarisbawahi, ketika kita butuh analis kebijakan semacam itu, ekosistem harus berubah. Ekosistem harus berubah. Ya, tadi saya katakan mulai cara kerja, suasana kantor harus berubah. Tapi saya ingin memanfaatkan kesempatan ini juga untuk menekankan bahwa diklat harus berubah total besar-besaran. Diklat tidak lagi teaching. Karena begitu teaching, ada beberapa resiko yang sangat besar di sini. Satu, dia tidak menumbuhkan karakter learning. Yang kedua, dia bisa saja mendeliver ilmu pengetahuan dan skill yang obsolete gitu. Ya, obsolete, skill yang ditumpuk, diakumulasi dari zaman sebelumnya, mungkin pada zaman analog, diajarkan di zaman digital. Saya selalu mengatakan jangan sampai anak-anak muda yang memang natif secara digital itu dirusak oleh generasi saya yang memang tumbuh dalam dunia analog. Jadi oleh karena itu memberikan diklat harus memberikan suasana untuk menumbuhkan active learning. Yang penting bagi diklat adalah menjadi firelighter, menjadi pemantik, menjadi korek api. Jangan menjadi menara air. Seakan-akan peserta diklat ilmunya hanya dari para narasumber ya, dari Widya Iswara. Nah, saya khawatir kalau itu yang terjadi dari menara air, kita kan nggak tahu tentang airnya itu. Tetapi kalau kita diklat itu adalah menjadi firelighter, menjadi pemantik yang membuat peserta diklat berkobar-kobar untuk belajar, ya, secara teamwork, mempelajari ilmu yang baru dengan cara yang baru, dengan logik baru. Jangan sampai tadi saya katakan saya itu migran ke digital, kemudian saya banyak ngomong kepada teman-teman muda yang natif digital. Jangan sampai yang migrasi ini justru merusak yang natif. Jadi diklat ini penting sekali untuk dipikirkan secara mendalam untuk perubahan besar-besaran baik dari sisi konten maupun metodologi. Tetapi juga dari suasana bahwa diklat bukan hanya mendeliver konten, tapi diklat yang paling utama adalah mendevelop karakter. Karakter menjadi analis kebijakan dalam dunia yang baru, dalam dunia yang penuh disrupsi, dalam dunia yang penuh ketidakpastian. Nah, itulah saudara-saudara yang saya hormati, banyak analis kebijakan yang harus belajar aktif metodologi baru, sentimen analitik untuk kebijakan, harus belajar big data analitik, machine learning, dan seterusnya. Jadi saya kira konten-konten itu memang diperlukan, tetapi suasana juga penting. Suasana,
suasana kerja gitu. Saya dalam suasana yang kolaborasi semacam itu, suasana active learning, ekosistem yang merdeka, ekosistem yang egaliter, ekosistem yang memberikan insentif dan dorongan untuk terus belajar, itu menjadi sesuatu yang penting. Pada kesempatan ini saya mengajak juga bapak-bapak, ibu-ibu, para pejabat yang mungkin juga ikut mendengarkan pada pagi hari ini, pada acara ini. Mari kita review ulang secara total ekosistem yang sudah ada. Mari kita lakukan reformasi ekosistem secara besar-besaran. Apakah itu regulasi, mungkin ada di undang-undang, ada di PP, ada di Perpres, ada di Permen, terutama Permen Pan RB, ada di LAN, ada di BKN, mungkin juga saya di Kementerian Sekretariat Negara akan mendukung penuh menjadi bagian penting dari upaya reformasi ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, saudara-saudara sekalian. Jadi agentnya harus hebat, harus berubah, tetapi ekosistem strukturnya juga harus dibenahi agar kondusif. Gitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.